Selamat kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang telah memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat. Kali ini kita ungkap profil atau biodata dari seorang Joe Biden, Presiden Amerika Serikat ke-46. Dulu beliau sempat kesulitan bicara dan diejek semasa kecil. Joe Biden sukses terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, setelah gagal dalam upayanya pada 1987 dan 2008. Joe Biden, nama panggilan dari Joseph Robinette Biden. Lahir tanggal 20 November tahun 1942, dibesarkan di kota Scranton, Pennsylvania, dalam sebuah keluarga beragama Kristen Katolik Irlandia. Ayahnya, Joseph Biden Sr., bekerja sebagai seorang penjual mobil bekas, dan ibunya adalah Catherine Eugenia Jean Finnegan. Orang tuanya Biden menanamkan ketangguhan, kerja keras, dan ketekunan dalam dirinya. Dia ingat ayahnya sering berkata, ukuran kehebatan dan kelemahan seseorang bukanlah seberapa sering dia dirobohkan, tetapi seberapa cepat dia bangun. Ketika kota itu mengalami masa-masa sulit di tahun 1955 dan dia kehilangan pekerjaannya, dia memindahkan keluarganya ke Delaware yang berdekatan ketika Joe Biden berusia 10 tahun. Saat masih sekolah, Joe Biden mengalami kesulitan berbicara dan anak-anak memanggilnya Das dan Joe Impedimenta untuk mengejeknya. Dia akhirnya mengatasi kesulitan bicaranya dengan mencoba berlatih menghafal bagian-bagian puisi yang panjang dan melafalkannya dengan keras di depan cermin. Joe Biden bersekolah di St. Helena School sampai dia diterima di Akademi Archimere yang bergengsi. Meskipun dia harus bekerja dengan mencuci jendela sekolah dan menyiangi kebun untuk membantu keluarganya membayar biaya sekolah. Di Archimere, Joe Biden adalah siswa yang solid meskipun ukurannya kecil. Ia merupakan seorang yang mempunyai keunggulan dalam bidang olahraga yaitu sepak bola. Ia salah satu penerima umpan terbaik di sekolahnya. Joe Biden lulus dari Archimere pada tahun 1961. Dia menjadikan Delaware domain politiknya. Sebagai seorang pemuda ia bertugas sebagai penjaga pantai di lingkungan mayoritas kulit hitam, sebuah pengalaman yang katanya mempertajam kesadarannya akan ketidaksetaraan sistemik dan memperkuat kepentingan politiknya. Joe Biden, yang dibesarkan di Scranton, Pennsylvania, dan wilayah Newcastle, Delaware, menerima gelar sarjana dari Universitas Delaware pada tahun 1965 dan gelar sarjana hukum dari Universitas Syracuse di New York pada tahun 1968. Ia menikah dengan Neelia Hunter pada tahun 1966 dan memiliki 3 anak. Setelah lulus dari sekolah hukum, Biden kembali ke Delaware untuk bekerja sebagai pengacara sebelum segera beralih ke politik melayani di Dewan County Newcastle dari tahun 1970 hingga 1972. Dia terpilih menjadi Senat AS pada tahun 1972 pada usia 29, menjadi senator termuda kelima dalam sejarah. Sekitar sebulan kemudian istri, Neelia, dan bayi perempuannya, Naomi, tewas dalam kecelakaan mobil saat mereka pergi berbelanja Natal, dan dia ditinggalkan sendirian untuk membesarkan kedua putranya yang masih kecil, yang keduanya terluka parah. Meskipun ia mempertimbangkan untuk menangguhkan karir politiknya, Biden dibujuk untuk bergabung dengan Senat pada tahun 1973, dan ia memenangkan pemilihan ulang 6 kali, menjadi senator terlama di Delaware. Pada tahun 1977 dia menikah Jill Jacob, seorang pendidik, dan mereka kemudian memiliki seorang putri. Selain perannya sebagai senator AS, Biden juga pernah menjadi profesor tambahan, tahun 1991 sampai tahun 2008, di Wilmington, Delaware, cabang Fakultas Hukum Universitas Widener. Sebagai senator, Biden fokus pada hubungan luar negeri, peradilan pidana, dan kebijakan narkoba. Ia bertugas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat 2 kali sebagai ketuanya, tahun 2001 sampai 03, tahun 2007 sampai 09, dan pada Komite Kehakiman, menjabat sebagai ketuanya dari tahun 1987 hingga 1995. Ia sangat lantang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Kosovo. Konflik akhir 90-an, mendesak tindakan AS terhadap pasukan Serbia untuk melindungi Kosovo dari serangan oleh Presiden Serbia, Slobodan Milošević. Tentang Perang Irak, Biden mengusulkan rencana pembagian sebagai cara untuk mempertahankan Irak yang bersatu dan damai.
Biden juga adalah anggota Kaukus Pengawasan Narkotika Internasional dan menjadi senator utama dalam menulis undang-undang yang menetapkan Kantor Raja Narkoba, sebuah posisi yang mengawasi kebijakan pengendalian narkoba nasional. Biden mengejar pencalonan presiden dari Partai Demokrat 1988 tetapi mundur setelah terungkap bahwa bagian dari pidato tunggul kampanyenya telah dijiplak dari pemimpin Partai Buruh Inggris Neil Kinnock tanpa atribusi yang sesuai. Kampanye Presiden 2008 tidak pernah mendapatkan momentum, dan dia mundur dari pencalonan setelah menempati posisi kelima dalam Kaukus Demokrat Iowa pada bulan Januari tahun itu. Setelah Barack Obama mengumpulkan cukup banyak delegasi untuk mengamankan nominasi presiden dari Partai Demokrat, Biden muncul sebagai calon-calon wakil Presiden Obama. Pada tanggal 23 Agustus Obama secara resmi mengumumkan pemilihan Biden sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat, dan pada tanggal 27 Agustus Obama dan Biden mengamankan nominasi dari Partai Demokrat. Pada tanggal 4 November tiket Obama-Biden mengalahkan John McCain dan pasangannya, Sarah Palin, dan Biden juga dengan mudah memenangkan pemilihan kembali untuk kursi Senat Amerika Serikat. Ia mengundurkan diri dari jabatan Senat sesaat sebelum diambil sumpahnya sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Januari tahun 2009. Pada November tahun 2012 Obama dan Biden terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, mengalahkan pasangan Republik Mitt Romney dan Paul Ryan. Sebagai wakil presiden, Biden memainkan peran aktif dalam pemerintahan, menjabat sebagai penasihat berpengaruh untuk Obama dan pendukung vokal atas inisiatifnya. Selain itu, dia diberi tugas penting. Dia membantu mencegah beberapa krisis anggaran dan memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan AS di Irak. Pada tahun 2015 putra tertuanya, Beau, meninggal karena kanker otak. Biden menceritakan pengalamannya dalam bukunya yang berjudul Promiseme, That a Year of Hope, Hardship and Purpose, 2017. Beberapa bulan kemudian, Biden mengumumkan bahwa dia tidak akan mengikuti pemilihan presiden 2016, mengingat bahwa keluarganya masih berduka. Sebaliknya, dia berkampanye untuk Hillary Clinton yang akhirnya kalah dalam pemilihan dari Donald Trump. Hubungan dekat Biden dengan Obama terbukti ketika yang terakhir mengejutkannya dengan Presidential Medal of Freedom. Pada tanggal 12 Januari tahun 2017, hanya beberapa hari sebelum mereka meninggalkan kantor. Ketika Obama memberikan penghargaan yang jarang diberikan, dia menyebut Biden sebagai "saudaraku". Belakangan tahun itu Biden dan istrinya mendirikan Biden Foundation, sebuah kelompok amal yang terlibat dalam berbagai hal. Biden tetap terlibat dalam politik dan menjadi kritikus vokal pres Donald Trump. Biden sendiri menghadapi kecaman ketika pada 2019 berbagai wanita menuduhnya melakukan kontak fisik yang tidak pantas, terutama berpelukan dan berciuman. Meskipun tanggapannya dicemooh secara luas, tetapi popularitasnya tetap tinggi. Di tengah spekulasi yang berkembang bahwa dia akan mencalonkan diri presiden pada tahun 2020, Biden mengumumkan pencalonannya pada April tahun 2019, bergabung dengan bidang Demokrat yang ramai. Biden segera menjadi pelopor, dan dia mengejar platform yang dianggap moderat terutama dibandingkan dengan kandidat seperti Bernie Sanders. Namun, kinerja yang buruk dalam debat pertama partai pada Juni tahun 2019 menimbulkan pertanyaan tentang Biden, dan dukungannya menurun. Usai 3 kontes nominasi pertama di awal 2020, Sanders tampak siap menjadi nominasi partai. Namun, kekhawatiran tentang elektabilitas Sanders dalam pemilihan umum menggembleng para pemilih moderat, dan di Carolina Selatan pada akhir Februari Biden memenangkan kemenangan gemilang. Banyak kandidat kemudian keluar, dan pada awal Maret telah menjadi pertarungan 2 orang antara Biden dan Sanders. Ketika Biden mencatatkan lebih banyak kemenangan, dia segera memimpin dalam delegasi. Setelah pandemi virus COVID-19 menghentikan perlombaan, Sanders keluar bulan April, dan Biden menjadi calon dari Partai Demokrat. Dalam bulan-bulan berikutnya Biden menguraikan platform yang mencakup sejumlah kebijakan yang menarik bagi kaum progresif. Dia terutama mendukung bantuan pemerintah untuk komunitas berpenghasilan rendah, undang-undang perubahan iklim yang ambisius, perawatan anak yang terjangkau, dan perluasan rencana perawatan kesehatan federal, seperti Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau, yang telah diberlakukan selama kepresidenan Obama.
Biden memperoleh keunggulan yang cukup besar atas Trump dalam jajak pendapat nasional, sebagian karena kritik terhadap tanggapan Presiden terhadap pandemi, yang telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang menyaingi depresi besar. Pada Agustus tahun 2020 Biden memilih Kamala Harris sebagai pasangannya dan akhir bulan itu, dia secara resmi dinobatkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. ****. Begitulah biografi Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.